Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai bertemu kembali di episode ke-6 mata kuliah fisiologi olahraga. Ya. Pada episode ke-5 kemarin kita sudah membahas mengenai kebugaran jasmani, kemudian komponennya, dan cara melakukan pengukuran terhadap kebugaran jasmani tersebut, ya. Nah, harapan saya pada episode ke-5 kalian sudah tuntas untuk menjabarkan semua aspek yang berkaitan dengan perkuliahan pada episode ke-5. Nah, untuk episode ke-6, ya, hari ini saya beri tema perkuliahan kita adalah olah daya, atau istilah kerennya metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Gambaran singkatnya seperti ini. Anda pada saat bergerak itu, ya, baik itu bergerak pasif atau bergerak secara aktif, ya, dalam rangka aktivitas sehari-hari seperti Pak Tani, kemudian tukang beca, para guru, para manajer, bahkan olahragawan tentu membutuhkan daya yang nantinya akan digunakan oleh setiap manusia dalam melakukan gerakan tersebut. Nah, daya ini harus memiliki sumber, ya. Daya itu tentu berasal dari sebuah sumber, dan sumber itu adalah makanan, kan begitu, ya. Nah, maka kemudian pada tema kali ini, pada pembahasan episode ke-6 ini, pembahasan kita adalah olah daya atau yang saya namakan sebagai metabolisme, ya. Saudara mungkin pada dasarnya di SMP kemudian SMA, metabolisme ini sudah sangat sering dibahas pada pelajaran IPA, kan begitu kan. Nah, pada mata kuliah olahraga ternyata ketemu lagi, ya. Jadi makanan yang masuk untuk kemudian dicerna baik secara mekanik, ya. Secara mekanik itu terjadi prosesnya mulai dari masuk ke mulut, ya. Kemudian dikunyah oleh gigi, ya, dikecap oleh lidah untuk kemudian masuk ke kerongkongan, ya. Nah, itu terjadi secara proses mekanik, kan begitu kan. Jadi kerja mesin, mesin gigi gitu ya, mesin mulut. Nah, itu proses metabolisme terjadi secara mekanik. Untuk kemudian dilanjutkan di lambung dan lain sebagainya sampai terjadinya feses, ya. Kemudian hal tersebut dirubah prosesnya dari tadi awalnya makanan kemudian dirubah secara kimiawi, ya. Pada akhirnya nanti akan menjadi energi, dan itu dinamakan sebagai bentuk metabolisme yang terjadi secara kimiawi. Ini berulang kali pada pembelajaran SMP dan mudah-mudahan sampai SMA, mudah-mudahan saudara masih ingat seperti itu. Nah, pada dasarnya kebutuhan metabolisme itu adalah untuk mendukung kinerja olahragawan agar tampil maksimal. Baik dia di atas ring, di atas lapangan hijau, ya. Kalau dia di atas papan catur, maka kemudian metabolisme ini nanti diharapkan mampu menunjang olah pikirnya, gitu kan. Kalau dia di atas kuda, mampu menunjang daya tahannya, begitu ya. Nah, maka kemudian metabolisme itu menjadi bagian yang sangat penting dalam perkuliahan fisiologi olahraga, ya. Nah, itu sekilas gambaran mengenai olah daya yang kemudian akan kita bahas nanti, akan saudara bahas melalui laporan perkuliahan, ya. Nah, olah daya ini
saudara-saudara sekalian, dia memiliki dua jenis yang berbeda. Metabolisme itu pada akhirnya nanti akan terarah pada dua daya penggerak yang ada di dalam tubuh manusia. Ya. Ada yang dinamakan dengan jenis gerak anaerobik. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan jenis gerak aerobik. Nah, kedua jenis gerak tersebut ternyata perlu suplai metabolisme yang baik di dalam tubuh kita. Ya. Nah, pada perkuliahan kali ini, ya, saya ingin saudara membedakan mengenai kedua jenis gerakan tersebut kalau kita kaitkan dengan sistem metabolisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, jadi itu yang ingin saya harapkan dari perkuliahan episode ke-6 ini. Saudara mampu menjelaskan mengenai proses perubahan terjadinya metabolisme yang ada di dalam tubuh kita secara anaerobik, kemudian secara aerobik. Ya. Hanya itu yang ingin saya dapatkan dari tujuan perkuliahan di episode ke-6 ini, ya. Nah, jadi itu soal yang harus kalian pecahkan hari ini, ya. Nah, dibuat seperti biasa dalam bentuk format laporan perkuliahan. Jangan lupa tambahkan 1 subscriber untuk 1 episode. Yang belum like silakan like, yang belum komen silakan komen, yang belum subscribe silakan subscribe, ya. Untuk hari ini saya pikir cukup dulu perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian mampu mencerna dan menganalisa apa yang saya inginkan dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.